Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pembelajaran akidah akhlak. Untuk kali ini kita pelajari bab 2 tentang indahnya berakhlak mulia. Tujuan pembelajaran ada 3. Pertama, menghayati nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah sesuai dengan perintah syariat. Yang kedua, berperilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang ketiga, menunjukkan contoh akhlak terpuji. Untuk berikutnya, anak-anak, ringkasan materi pembelajaran. Pertama, pengertian tawakal, yaitu berserah diri hanya kepada Allah setelah adanya usaha dan doa yang maksimal. Yang kedua, pengertian ikhtiar, yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, pengertian sabar, yaitu menahan diri dalam menanggung penderitaan dan permasalahan hidup. Yang keempat, pengertian syukur, yaitu ucapan, sikap, dan perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan yang tulus atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pengertian qanaah, yaitu sikap menerima dan merasa cukup atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dipahami oleh anak-anak tentang makna tawakal yang sebenarnya. Jangan sampai ada salah paham atau pengertian yang keliru tentang tawakal. Tawakal itu diawali dengan usaha yang maksimal dan ikhtiar, kemudian berdoa, lalu hasilnya baru kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah. Itu makna tawakal yang sebenarnya. Bukan pasrah menyerah tanpa usaha. Itu pengertian yang keliru tentang tawakal. Kemudian yang kedua, memaknai pengertian ikhtiar. Ikhtiar menurut bahasa itu artinya memilih yang terbaik. Hidup ini penuh dengan pilihan. Kadang kita bertemu dengan dua pilihan, antara yang baik dan yang tidak baik. Maka otomatis yang diperintahkan bagi kita adalah memilih yang terbaik. Itu namanya ikhtiar. Misalnya ketika anak-anak mengerjakan soal, ada dua pilihan. Dikerjakan sendiri atau mencontek. Ini sebuah pilihan. Maka kalau kita menerapkan akhlak yang bernama ikhtiar, maka otomatis cari pilihan yang terbaik, yaitu mengerjakan soal dengan cara diselesaikan sendiri tanpa harus menyontek. Itu diantaranya contoh tentang ikhtiar. Jadi memilih yang terbaik, memilih usaha yang terbaik. Kemudian yang ketiga tentang pengertian sabar. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar ketika menerima musibah. Yang ketiga, sabar ketika melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dan penjabaran tentang sabar. Kemudian yang keempat, penjabaran tentang makna syukur. Syukur itu ada 3 tingkatan. Ada syukur dalam hati, syukur dalam lesan, syukur dalam perbuatan. Syukur dalam hati dalam arti hati kita meyakini bahwa setiap nikmat itu anugerah Allah. Yakin, mantap di dalam hati. Kemudian direfleksikan, dibuktikan dengan ucapan lesan, dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Itu sebagai ungkapan syukur secara lisan. Kemudian syukur secara perbuatan dalam arti menggunakan nikmat Allah
sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jadi nikmat Allah dipakai untuk yang baik. Nikmat Allah tidak disalahgunakan. Itu namanya bersyukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang kelima, pengertian qanaah, yaitu sikap rela menerima, pandai bersyukur, ikhlas terhadap semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu namanya qanaah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah mencari kambing hitam. Itu namanya qanaah. Nikmat Allah walaupun sedikit disyukuri. Nikmat Allah selalu kita terima dengan jiwa yang besar, dengan lapang dada, selalu kita syukuri sambil kita gunakan untuk sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ringkasan materi singkat. Anak-anak sekalian, demikian pemaparan singkat bab yang kedua. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat pesan WA atau lainnya. Untuk lebih dipahami, bisa diputar sampai mungkin 2 atau 3 kali agar anak-anak lebih paham apa yang dimaksud dalam materi bab kedua ini. Demikian, semoga anak-anak sehat selalu, menjadi ilmu yang bermanfaat, sukses selalu dunia akhirat. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan, taat dan berbakti kepada orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.